Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Akun sosial media kamu sering di-ban gara-gara sering mempromosikan affiliate link? Sebenarnya apa sih yang membuat akun kita di-ban? Dan gimana solusinya? Yuk kita cari bareng-bareng di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke solusinya, buat kamu yang baru nongkrong di channel ini, silahkan klik aja dulu tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkontribusi untuk masa depan kamu. Ngomongin alasan sosial media kamu sering di-ban, sebetulnya tidak ada ilmu pasti karena kaitannya dengan algoritma si sosial medianya sendiri. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, di video kali ini kita akan bahas faktor-faktor apa saja atau aspek apa saja yang membuat akun kita di-ban. Nah, kita langsung aja masuk ke alasan nomor 1. Alasan nomor 1 mungkin sudah jadi rahasia umum ya, jikalau kita memposting konten secara bertubi-tubi dalam waktu yang singkat atau simpelnya kita terlalu barbar lah dalam mempostingnya. Mungkin akun kita akan dikategorikan sebagai akun bot atau akun spam. Dan sudah kita ketahui kalau memang hampir semua sosial media sangat membenci akun bot. Oleh karena itu, teman-teman silahkan temukan aja pola yang terbaik atau jumlah postingan yang terbaik di salah satu sosial media yang Anda sedang geluti. Nah, kita langsung aja masuk ke faktor yang nomor kedua. Faktor yang nomor kedua, konten atau metadata kita mengandung unsur sara atau pornografi atau bahkan penipuan. Nah, untuk konten sara ataupun konten pornografi sudah jelas ya, kalau memang semua sosial media itu sangat membenci dua bidang konten tersebut. Nah, oleh sebab itu, jika memang akun kita terbukti memposting kedua bidang konten tersebut, kemungkinan akun kita akan di-ban. Lalu kita bahas konten penipuan. Sebenarnya apa sih yang dikategorikan sebagai konten penipuan? Pada dasarnya bot security semua sosial media ingin membersihkan akun-akun yang digunakan untuk phishing atau mempromosikan link web phishing. Nah, untuk phishing ini kita akan bahas di lain waktu ya, karena memang pembahasannya akan sangat panjang sekali. Tapi pada dasarnya phishing ini adalah metode pencurian akun atau data-data penting kita dengan cara memancing kita untuk memasukkan data penting itu sendiri ke website miliknya. Biasanya para scammer ini membuat halaman login palsu website-website ternama, sehingga ketika kita memasukkan data kita ke web phishing mereka, otomatis mereka akan mengetahui data-data yang kita masukkan tadi. Dan pastinya mereka akan menyalahgunakan data atau akun kita. Nah, sudah jelas ya kenapa semua security bot ini ingin membersihkan akun-akun yang digunakan untuk tujuan penipuan tadi. Tapi hati-hati teman-teman, terkadang security bot ini tidak bisa membedakan link web phishing dengan link affiliate kita. Karena kedua website atau link tersebut mengandung banyak sekali parameter. Ditambah lagi, biasanya domain yang digunakan di link affiliate ini adalah domain yang baru atau bahkan tidak dikenal oleh si security botnya. Untuk lebih jauhnya kita akan bahas di alasan nomor ketiga ya. Alasan nomor ketiga itu domain baru atau tidak memiliki DAPA yang tinggi. Nah, seperti yang kita sudah tahu ya, bahwa setiap domain itu ada rankingnya yang disebut dengan DA atau Domain Authority, atau jika kita artikan secara harfiah adalah ranking kewibawaan si domainnya. Sehingga semakin tinggi ranking DAPA-nya akan semakin bagus. Dan untuk menaikkan DAPA ini sangat sulit teman-teman, karena domainnya itu harus sering disebut oleh website-website besar lainnya, atau para SEO engineer bilang domainnya itu harus di backlink di website-website besar. Lalu ada page authority. Nah, metrik ini didapat dari seberapa bagus si laman websitenya. Bukan hanya bagus tampilan saja ya, tapi dari segi keamanan dan kejelasan websitenya pun akan menjadi faktor yang berpengaruh ke nilai PA ini atau page authority ini. Jadi intinya jika DA dinilai dari seberapa besar atau seberapa kuat brand nama domain mereka, nah jika page authority ini dinilai lebih ke dalaman si websitenya. Sekarang sudah jelas ya apa itu PA dan apa itu DA. Lalu apa dong kaitannya dengan akun sosial media kita yang terban
Nah, sudah jelas ya, semakin besar DA atau PA domain yang kita gunakan, tentunya akan semakin besar tingkat kepercayaan si security bot sosmednya. Dan tentunya jika botnya sudah mempercayai domain kita atau domain link affiliate kita, akan lebih aman jika digunakan atau dibagikan di sosmed kita. Sekarang kita analogikan aja deh supaya lebih mudah. Misalnya si Ucup ikut dagang di emperan sebuah toko. Dagangannya rapih dan gak nyampah. Ditambah lagi ternyata si Ucup ini anak dari Pak Lurah di daerah toko tersebut dibangun. Kira-kira akan diusir nggak teman-teman? Pastinya akan kecil kemungkinannya ya si Udin ini diusir. Apalagi jika kita lihat tadi dagangannya rapih, nggak nyampah. Dan si Udinnya juga mungkin sudah dikenal oleh si pemilik toko ataupun si satpam di toko tersebut. Nah, beda ceritanya. Misalnya ada si Udin yang nggak tahu anak siapa dan ujung-ujung buka lapak di emperan itu. Terus lapaknya nggak rapi banget lah, berantakan lah, pokoknya nyampah deh, pokoknya jorok lah. Kira-kira akan diusir nggak teman-teman? Ya pastinya akan diusir ya. Kira-kira begitulah teman-teman peranan domain authority dan page authority ini. Nah, mengacu dari ketiga faktor tersebut, sebenarnya kita bisa saja mencari solusi untuk meminimalisir akun sosial media kita terbanned. Di antaranya untuk faktor yang nomor kedua, kita bisa menggunakan save link atau save page agar link kita tidak dikategorikan sebagai link affiliate atau link spam. Lalu apa itu save link? Simpelnya save link ini digunakan untuk membungkus link affiliate kita agar terlihat lebih seperti website beneran, bukan hanya link affiliate saja, yang tentunya akan lebih aman jika kita share di sosial media. Kenapa lebih aman? Karena menurut saya semua sosial media itu sangat membenci adanya promosi link affiliate di tempatnya. Kenapa? Karena mereka juga punya bisnis sendiri loh untuk tempat kita mempromosikan sebuah bisnis. Apa itu? Ya jelas bisnis iklan ya, bisnis ads. Jadi wajar saja kalau pihak sosmed ini membenci link affiliate. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan save link. Nah, kita masuk ke solusi untuk faktor nomor ketiga, faktor DA/PA yang rendah. Solusinya adalah menggunakan cloak URL. Apa itu cloaking URL? Sebetulnya masih banyak perdebatan mengenai cloak URL ini. Tapi saya sendiri mengartikan cloak URL ini sebagai teknik menyembunyikan domain asli kita dengan domain lain. Tentunya dengan domain yang memiliki ranking DA/PA yang lebih tinggi. Tidak sebatas hanya itu saja, cloaking URL ini bisa digunakan untuk menyembunyikan metadata bahkan konten asli website kita. Sehingga dalam tanda kutip kita bisa memanipulasi hasil pemeriksaan bot yang masuk ke website kita. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Untuk materi pembuatan save link dan cloaking URL ini kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu aja agar kamu tidak ketinggalan video terbaru pria masa depan.